Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ya. Oke, kita lanjut muat sawit lagi, teman-teman. Ini masih di sawit tua, teman-teman. Ya, masih di sawit tua. Tadi kita dapatnya 1 ton 600 ya, teman-teman ya, di awal buatan pertama ya. Kenapa kita bawanya sedikit dulu? Karena biasanya di sini nih bisa sampai 3 ton sampai 4 ton, teman-teman. Makanya kita langsir 2 kali. Nah, ini kita muatnya anggota panen kita sudah selesai di sini, jadinya kita kondisi sendirian, teman-teman. Kita muat sendiri ya. Nah, seperti inilah kondisinya ya, teman-teman. Buahnya ya gede-gede semua, teman-teman. Namanya juga sawit abal-abal, teman-teman ya. Kata-kata buahnya di atas 20 kilo ya. Itu semua rata-rata di atas 20 kiloan. Jadinya begitulah mantapnya kondisi buah. Walaupun sawitnya dibilang orang tuh sawit jelek apa macam, yang penting itu intinya adalah perawatan dan pemupukan, teman-teman ya. Kalau pemupukan dan perawatan teman-teman bagus, insya Allah sawit itu bagus ya, teman. Tidak semua bibit abal-abal tuh jelek ya. Nah, kalau memang mau teman-temannya varietas yang bagus ya, pilihlah yang unggul ya, teman-teman ya. Itu kemungkinan memang bagus karena sudah melalui penelitian ya, tidak diragukan lagi ya, teman-teman. Itu tergantung nasib lagi. Nah, kalau saya pribadi ya pakai yang biasa, yang abal-abal saja. Saya sudah pede ya dengan hasilnya punya saya, teman-teman ya, dengan hasil tonase saya ya, teman-teman. Dan yang banyak mengatakan triknya panjang, itu tidak terlalu dialami di saya, teman-teman, di perkebunan saya. Makanya saya tidak ada keluhan tentang penanaman sawit abal-abal ini, teman-teman. Tidak ada keluhan sama sekali. Tetapi saya mau gunakan sawit unggul sekarang ini, mau beralih ke sawit unggul karena mencari pengalaman saja, teman-teman, dengan apa yang diceritakan orang lain. Karena itu tuh sebenarnya pelajaran terbaik itu dari pengalaman, teman-teman, bukan dari omongan orang. Karena pengalaman manusia itu beda-beda, teman-teman. Apalagi tentang perawatan sawit seperti ini, teman-teman ya. Nah, kalau untuk saya ini ya pupuknya ya nggak terlalu banyak, teman-teman. 5 kg per tahun saja. Saya itu pun 1 kali saja, teman-teman. Tetapi untuk tahun ini teman-teman, saya usahakan untuk ini ya, sawit saya ini mau saya coba menggunakan pupuk tangkos. Kenapa? Karena kita lama penggunaan menggunakan pupuk kimia biasa karena pohonnya sudah tinggi dan terserang ganoderma juga, teman-teman. Makanya kita beralih ke tangkos. Nanti mau kita replanting juga, mungkin 2 atau 3 tahun lagi akan kita replanting, teman-teman. Kita matikan total, kita ganti dengan bibit PPKS 239 yang unggul ya, teman, yang ori. Nah, kita coba hasilnya, perbandingkan. Karena dulu ya, teman-teman ya, panen per 21 hari di sini, teman-teman ya, atau 1 bulan sekali, itu bisa tembus sampai 11 ton, teman-teman. Mungkin yang saya omongkan ini mungkin ini pada saat panen puncak ya, teman-teman. Itu kita bisa tembus 11 ton dengan luas lahan 3 hektar, 7 ya, teman-teman. Nah, sampai 4 hektar ya, 3 hektar lebih saja ya, teman-teman. Kita bisa menghasilkan sampai itu tadi, sampai 11 ton sampai 12 ton. Tergantung panen. Kalau 14-an hari kita panen, yaitu kita dapatnya sekitar 7 ton lebih, teman-teman. 14 hari, kalau 21 hari kita dapat 11 ton lebih. 11 ton biasanya 2 truk kita dapat ya, seperti itu. Karena kita punyanya cuma ini dulu, sawit nih di awal kita punyanya ini. Karena saya nanam ini waktu saya sekolah, teman-teman, waktu zaman saya sekolah. Nah, ini buah yang gede-gede nih waktu zaman saya sekolah ya. Makanya itu saya nggak ragu lagi, karena abal-abal kantongan juga, teman-teman, dibeli dulu. Ini sih masih orang tua yang membelikan kita cuma merawat saja. Bibitnya masih dibelikan orang tua, namanya juga kita anak sekolah ya, nggak punya uang, masih tanggungan orang tua semua ya. Makanya saya dikasih sawit pada tahun 2023, teman-teman ya. Sampai saya lulus saya tanam ini, saya rawat, kemudian saya bekerja selama 7 tahun di perkebunan kelapa sawit. Di perkebunan kelapa sawit ya, teman-teman ya. Nah, itu makanya saya menunggu itu selama 7 tahun ya, teman-teman. Setelah saya lulus sekolah 7 tahun saya bekerja. Kemudian waktu sudah panen di panen raya di umur 2008 2009 sudah mulai panen raya, teman-teman. Mulai panennya bagus, sudah umurnya sudah pas, sudah bisa masuk pabrik buahnya jadinya. Nah, waktu itu kita genjot. Kalau dulu, zaman dulu pupuk itu masih murah, teman-teman ya, masih ada subsidi dari pemerintah untuk pupuk ya.
Jadinya kita pupuk itu per 3 bulan sekali. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, buahnya sebesar-besar seperti ini. Dari tadi teman-teman mungkin menengok buahnya seperti ini. Ini rata-rata teman-teman, zaman dulu dari awal mulai kita panen di umur 7 tahun, buah seperti ini, besar seperti ini sudah ada teman-teman. Banyak sekali, karena dulu rutin pupuk. Dulu kita dalam 1 tahun 3 kali pupuk. Nah, sekarang kita nggak mampu pupuk sampai 3 kali karena harga pupuk cukup mahal untuk sekarang, dan operasionalnya ya memang harga cukup lumayan bagus, tapi harga pupuk juga naik teman-teman. Selama harga sawit naik seperti itu ya, dia sangat ngefek sekali. Harga sawit naik, pupuk pasti naik. Nah itu makanya kita untuk memupuk rutin ini susah. Nah seperti itu teman-teman. Kalau dulu harga naik, pupuk nggak naik teman-teman, tetap saja karena harga pupuk racun itu nggak naik. Kalau sekarang ya coba lihat saja, ini harganya sampai nanti 6 bulan ya, harga 3.000 ini kan mulai menganjak 3.100 ya teman-teman, mau ke 3.200. Kalau tempat saya, mungkin tempat lain sudah naiknya dari kemarin sudah lama ya. Makanya ini untuk sekarang mulai naik. Nah hati-hati, sudah stok memang. Kalau istilahnya pupuk itu pesan dari sekarang memang ya, mumpung harga masih terjangkau teman-teman. Nanti tidak terjangkau lagi pupuk, nanti tunggu harga jatuh baru dia turun juga. Nah seperti itu kita biasa. Nah kita menggunakan dulu pupuk, masih sampai sekarang saya menggunakan pupuk NPK dan NPK Ponska, dan kadang-kadang juga pakai pengubah emas. Yang penting tuh NPK, ureanya yang penting teman-teman. Kadang kita untuk perangsang buah yang menggunakan booster. Kalau kebanyakan orang menggunakan borak teman-teman. Borak itu caranya kita tabur di akar dekat pohon saja, jangan di ketiak pelepah, itu jangan teman-teman. Reaksinya kurang bagus, atau di pucuk itu kurang bagus. Maunya taburannya di sekitaran akar tua aja teman-teman. Atau lebih bagus lagi kita taburnya agak jauh, tapi reaksinya agak lambat ya teman-teman. Kalau dekat itu reaksinya cepat, tapi ya itu tergantung teman-teman. Jangan ditaruh di pelepah mati atau di ketiak pelepah ya teman-teman. Itu biasanya orang seperti itu, ditambur gitu. Jadinya kalau tunggu hujan dulu seperti itu. Kadang-kadang seperti itu untuk pemupukan borak. Kalau kita langsung kita tabur, kita campurkan dengan pupuk urea ataupun Ponska, itu kita campur sekaligus rasanya, sistem campur. Enggak kita campur dengan pupuk lain itu cuma apa namanya ya, cuma jenis pupuk kapur saja. Nah untuk tahun ini kita melakukan pengapuran ini, nanti insya Allah nanti kita bulan-bulan berapa lah, bulan 6 lah kita akan melakukan pupuk kapur lagi teman-teman. Kita pesan 1 truk ya, biasanya kita pupuk itu 1 truk juga 150 karung biasanya teman-teman. Itu 1 truk biasanya 150 sampai 200 karung ya, 1 truk. Nah itu, nah ini antrinya nih buah orang sini tidak ada yang sedikit teman-teman, banyak-banyak. Walaupun nanamnya bibit biasa teman-teman, bibit abal-abal saja, tapi bagus hasilnya. Makanya saya katakan tidak semua abal-abal itu jelek. Makanya jangan putus asa dulu dengan omongan orang ya. Usahakan dulu, rawat dulu, lihat dulu potensi buahnya. Kalau memang jelek ya diganti, seperti itu prinsipnya. Ada caranya teman-teman, semua ada caranya kalau kita belajar dari pengalaman ya. Kalau kita nggak mau belajar dari pengalaman, cuma dengan omongan-omongan seorang saja, nah itu biasanya kita mentok ilmu kita. Kalau nggak kita praktek, kalau soal perkebunan itu seperti itu teman-teman, coba-coba saja. Seperti itu. Makanya jangan ragu istilahnya, coba saja, jangan ragu. Soalnya dalam pertanian sawit ini nggak ada ruginya teman, nggak ada istilah ruginya, pasti ada untungnya ya. Seperti kita mupuk per tahunnya sekitar 60 juta sampai 70 juta. Itu kita kalau pas lagi puncak panen, biasa sekali panen sudah tembus teman-teman, kembali modal pasti ya. Jangankan 2-3 kali panen, pasti kembali. Karena saya setiap tahun itu mupuk ya segitu sudah, 50 sampai 60 juta dengan luas lahan rahasia. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ini bongkar di pabrik teman-teman ya, sudah bongkar muatan. Nah ini kondisi kalau di pabrik saya ya seperti ini teman-teman, karena di setiap pabrik aturannya beda-beda teman-teman ya. Kalau di pabrik saya seperti ini. Nah tonase, no, ini tonase segini